ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan stambuk F1 D4 150 017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Fungi Mycorrhiza arbuscula sebagai agen restorasi tanah lahan pasca tambang timah Kabupaten Bangka Tengah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Fungi Mycorrhiza arbuscula sebagai agen restorasi tahan lahan pasca tambang timah di Kabupaten Bangka Tengah. Adapun yang melatar belakangi restorasi dan bioremediasi. Restorasi merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan semirip mungkin dengan kondisi aslinya, sehingga dapat berfungsi sebagai mestinya. Bioremediasi merupakan upaya pemulihan lahan tercemar dengan memanfaatkan kemampuan mikroba, sehingga dapat mendegradasi kadar senyawa organik di lahan tersebut. Persamaannya, restorasi dan bioremediasi, yaitu keduanya memiliki tujuan atau fungsi memperbaiki kondisi lahan yang tercemar. Perbedaannya, restorasi mengembalikan kondisi lingkungan hingga menyerupai kondisi aslinya, sedangkan bioremediasi mengembalikan kondisi lingkungan sebatas mengurangi cemaran kadar polutan, namun tidak secara penuh mengembalikan kondisi lahan menyerupai aslinya. Lingkungan target restorasi. Pengambilan sampel tanah dan tanaman dilakukan di 3 lokasi lahan pasca tambang timah Kabupaten Bangka Tengah, yaitu di Nibung, Jongkong, dan Kayu Ara. Kondisi lingkungannya. Lahan pasca tambang timah didominasi oleh tanah hasil galian atau overabundant dan pasir sisa tambang atau tiling dengan kapasitas tukar kation atau KTK yang rendah, yaitu lahan pasca tambang Nibung 1,005 semol per kilogram, Kayu Ara 0,89 semol per kilogram, dan Jongkong 3,62 semol per kilogram. Rasio karbon terhadap nitrogen atau rasio C per N juga rendah, yaitu Nibung 9 C 0,18% dan N 0,02%, Kayu Ara 13 C 0,13% dan N 0,01%, dan Jongkong 10 C 0,6% dan N 0,6%. Selanjutnya metode alternatif restorasi lingkungan tanah lahan pasca timbang timah. Yang pertama itu revegetasi lahan, merupakan penanaman kembali lahan pasca tambang. Kelebihannya tidak membutuhkan biaya yang begitu besar. Kekurangannya yaitu sulitnya proses seleksi spesies untuk meningkatkan tanaman dengan tingkat toleransi yang sesuai terhadap kondisi lahan pasca tambang dengan ketersediaan unsur hara yang sedikit. Yang kedua, rekonstruksi lahan, merupakan pengembalian kondisi lahan menyerupai semula menggunakan alat berat. Kelebihannya lebih efektif mengurangi kadar logam berat yang terakumulasi dalam tanah. Kekurangannya yaitu memerlukan biaya yang relatif lebih besar. Mycorrhiza arbuscular. Fungi Mycorrhiza arbuscular atau disebut dengan FMA merupakan bentuk asosiasi antara fungsi tertentu dengan akar tanaman atau rambut akar. FMA dapat dikatakan sebagai fungi tanah dan fungi akar. FMA di dalam tanah membentuk struktur arbuskular. Arbuskular merupakan hifa sebagai saluran penyalur unsur hara ke tanaman. Adanya bentuk asosiasi ini dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanah dan tanaman. Fungi Mycorrhiza arbuscular. Ini gambar dari fungi Glomus sp. Sudah ada kingdomnya, divisi, kelas, ordo, famili, genus sama spesiesnya. Selanjutnya, karakteristik mikroba Glomus sp. Yang pertama itu bersifat aerobik. Yang kedua, suhu optimum pertumbuhan 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius.
Yang ketiga, pH optimum pertumbuhan 6-9. Kelembaban air jenuh 0-1/3 bar. Hasil dapat kita lihat dari PPT tersebut. Parameter pengamatan, data pengamatan kondisi lahan pasca tambang sebelum penelitian dan sesudah penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwasanya fungi Mycorrhiza arbuscular atau FMA memiliki potensi sebagai agen untuk merestorasi lingkungan tanah lahan pasca tambang timah Bangka Tengah. Pengaruh fungi Mycorrhiza arbuscular dapat memperbaiki kondisi pH tanah, kadar N total tanah dan kadar C organik tanah hingga mencapai titik optimum. Nilai kapasitas tukar kation atau KTK berada pada posisi sedang yaitu 13,90 yang awalnya berada pada kisaran sangat rendah yaitu 1,85. Mekanisme kerja fungi Mycorrhiza arbuscular. Yang pertama, mikroba ini menghasilkan enzim fosfatase yang dapat melepaskan unsur P yang terikat unsur Al dan Fe pada lahan masam dan Ca pada lahan berkapur sehingga P akan bersedia bagi tanaman. 2. Melalui akar eksternal, mikroba ini menghasilkan senyawa gliprotein, glomalin dan asam-asam glomalin yang akan mengikat butir-butir tanah menjadi agregat mikro. Selanjutnya melalui proses mekanis oleh hifa eksternal, agregat mikro akan membentuk agregat makro yang mudah diserap oleh tanaman. Daftar pustaka. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.